Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua penderita asam lambung, keretan anxiety, psikosomatis disorder dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan, diberikan kesenangan, kebahagiaan, serta ketenangan. Baik, berjumpa lagi dengan saya tentunya di channel Berpikir Positif. Sahabat semua penderita asam lambung, keretan anxiety, psikosomatis disorder, mulai saat ini kalian harus bangkit, mulai saat ini kalian harus berusaha sembuh dalam waktu ini, alias dalam tahun ini, teman-teman. Jangan sampai kalian itu berlarut-larut terlalu lama dalam lingkaran anxiety disorder. Dan harapan saya, dan saya ingin sekali teman-teman penderita asam lambung, keretan anxiety, psikosomatis disorder cepat sembuh, teman-teman. Kesalahan kita yaitu kita selalu menyamakan sensasi. Kesalahan kita itu selalu membanding-bandingkan dengan teman-teman yang lainnya. Membanding-bandingannya seperti ini. Alah, mungkin kamu nggak parah. Alah, kamu mungkin nggak terlalu parah seperti saya. Itulah yang menjadikan sebenarnya itu lama sekali terperangkap dalam lingkaran anxiety disorder, teman-teman. Seharusnya kita itu sudah nggak harus sering menyamakan, menanyakan gitu kan, kamu ngerasain sensasi ini enggak, kamu ngerasain sensasi ini enggak, terus membanding-bandingkan, alah kamu mungkin nggak parah makanya cepat sembuh. Nggak ngaruh sebenarnya, teman-teman. Semua itu tergantung orangnya, semua itu tergantung bagaimana dia memahami, bagaimana dia menyadari, dan bagaimana penderita asam lambung, keretan anxiety, psikosomatis disorder itu action atau mau melakukan metode-metodenya dan mau bangkit apa enggak gitu. Enggak, kalau menurut saya pribadi, teman-teman, itu enggak ngaruh ya perihal masalah parah atau tidak parahnya. Karena begini, saya dikatakan parah ya, tapi ya alhamdulillah bisa cepat sembuh gitu loh. Juga ada yang enggak parah, seperti bahkan pun sama dengar ambulan itu pun enggak takut, dengar burung di malam hari pun enggak takut gitu. Yang ditakuti hanya penyakit kronis sama M itu, tapi nyatanya ya dia tetap terperangkap, bahkan sampai berbulan-bulan, bahkan pun sampai bertahun-tahun. Jadi kuncinya itu di setiap masing-masing penderita asam lambung, keretan anxiety, psikosomatis disorder, teman-teman. Itulah yang menjadikan lama atau tidak lamanya, alias sebentar begitu. Kita sering kan pastinya apa-apa dipikir, apa-apa, aduh dia ngerasain ini enggak ya. Jadi seakan-akan itu kita sendiri yang merasakan begitu kan. Nah, itulah yang menjadikan kita lama sekali terperangkap oleh anxiety disorder, guys. Makanya semangat terus. Terima kasih untuk para subscriber Berpikir Positif. Tanpa dukungan kalian, channel ini tidak akan berkembang. Dan bagi teman-teman yang baru saja bergabung, alangkah baiknya subscribe terlebih dahulu. Juga jangan lupa like, komen, serta share kepada teman-teman. Barangkali video ini juga bisa membantu bagi teman-teman yang sedang mengalami gangguan asam lambung, keretan anxiety, psikosomatis disorder. Di sini saya bukan dokter, saya bukan ahli medis, saya bukan ahli psikiater. Hanya saja saya mantan penderita asam lambung, keretan anxiety, psikosomatis disorder seperti yang kalian alami, teman-teman. Harapan saya video ini, konten ini bisa mengedukasi, memotivasi, dan minimalnya bisa menemani teman-teman. Baik, season kali ini saya akan membahas tentang dahsyatnya mindset berpikir positif bagi penderita asam lambung, keretan anxiety, psikosomatis disorder. Memang penderita asam lambung, keretan anxiety, psikosomatis disorder itu sangatlah susah untuk berpikir positif. Apalagi kalau kedatangan sensasi seperti nafas berat, ya kan, jantung berdebar-debar. Itu mungkin kita ketika kedatangan sensasi seperti itu, ya kan guys, itu kita sudah nano-nano. Yang kita pikirkan itu antara pingsan, antara jatuh, dan antara M gitu. Sebenarnya kalau kita sadari, kalau kita pahami, betul-betul pahami ya teman-teman, kalau kita benar-benar paham, lalu kita sadari, sebenarnya itu pun ya nggak pingsan, dan itu pun nggak jatuh, bahkan pun nggak M gitu kan. Tapi memang serasa itu kayak nyata kita akan pingsan, kita akan gitu loh. Lah, itu yang menjadikan
kecemasan itu awet. Bahkan sensasi yang horor itu ya, sempoyongan, biar-biaran, les-lesan, serasa kita itu benar-benar akan jatuh, sampai benar-benar kita itu sampai mau pingsan gitu loh. Itu kan kayak nyata banget. Apalagi ketambahan kan nafasnya berat gitu kan. Wah, itu kan paling horor. Jantung berdebar-debar, terus nafasnya itu tersedak sampai di leher ini tersedak gitu loh teman-teman. Kayak ada yang mengganjal gitu kan. Nah itu sebenarnya itu adalah sensasi dari GERD-nya itu teman-teman. Lah perlu kalian ketahui teman-teman, itu sebenarnya tidak berbahaya. Cuma pada saat itu ketika ada sensasi seperti itu, kita itu nggak paham kalau itu tidak berbahaya, juga kita nggak sadar bahwa kita itu lagi kena mental gitu kan. Begitu ada sensasi, begitupun kesadaran bahwa kita kena anxiety itu hilang gitu. Itu pengalaman saya. Lah bagaimana biar kita itu tetap kuat gitu ya, mentalnya, psikisnya, dan kita bisa menyadari bahwa kita kena anxiety? Maka harus kembalikan hormon seperti hormon endorfin. Penderita anxiety disorder ya, itu kan cenderung tidak pernah bahagia, tidak pernah senang, bahkan pun tidak pernah tenang. Karena apa? Karena tiap hari yang dipikirkan adanya itu takut kronis, takut penyakit berat, dan ujung-ujungnya takut M, dan ujung-ujungnya belum siap M gitu. Nah itu yang selalu ditanamkan oleh penderita anxiety disorder, sehingga pikiran negatif itu sudah tertanam di otak amigdala kita teman-teman, sudah menguasai alam bawah sadar kita, sehingga tanpa kita minta pun pikiran negatif seperti tiba-tiba berpikir takut kronis lah, tiba-tiba takut penyakit berat lah, tiba-tiba takut M lah, itu karena apa? Karena tanpa kita sadari teman-teman, tanpa kita sadari, ternyata kita itu sudah terlalu lama menanam pikiran-pikiran negatif di alam bawah sadar kita. Jadi ya, kalau kalian kepengen cepat sembuh, ya kan, kalau kita pengen cepat sembuh, tentu itu amat susah teman-teman, melepas pikiran-pikiran negatif itu kalau belum melakukan syarat-syaratnya. Ya, sebelum melakukan syarat-syaratnya atau metode-metodenya, ya kita harus memahami dulu. Awal kita kena kan kita bertanya-tanya kan teman-teman. Kita bertanya-tanya, sebenarnya saya ini kenapa? Kok serasa kayak mau M? Serasa kayak mau M, tiba-tiba kok nafas menjadi berat. Terus kemudian kok jantung berdebar-debar, kok jadi lemas, kok pandangan seperti nyata dan tidak nyata, seperti itu kan. Lah, dari situlah teman-teman, kita kan bertanya-tanya, ini sebenarnya kenapa? Saya kenapa ini? Lah, tentu secara refleks kan, tentu googling kan, searching kan. Karena nggak langsung nggak langsung periksa gitu, karena sifatnya itu kan sebenarnya sebentar. Pengalaman saya sebentar sih teman-teman, paling 3 menitan lah itu kan. Nah itu panik kan, karena baru pertama kejadian seperti kayak mau M itu GERD namanya teman-teman. Nah dari situ keluarlah penyakit semua muncul teman-teman. Penyakit muncul semua yang kita cari, serasa kayak mau M, ada angin yang naik dari perut ke dada, muncullah semua penyakit kan. Lah tentu menjadikan kecemasan, kita terperangkaplah di situ. Tapi kita belum mengetahui bahwa itu adalah istilah anxiety, karena belum benar-benar ada hasil yang konkret, penemuan yang konkret dari yang kita cari melalui Google. Yang ada itu adalah penyakit-penyakit berat yang menakut-menakutkan, yang padahal nggak ada hubungannya sama kita gitu kan. Lah setelah itulah, karena lama-kelamaan kok tetap seperti itu, merasakan kayak mau M, serasa kayak mau pingsan, sempoyongan, jantung berdebar-debar terus gitu kan. Tentu kalian ikhtiar, ada yang ke rumah sakit, ada yang ke klinik, atau ada yang ke puskesmas, bahkan ada yang ke dukun, terus hipnoterapi dan lain sebagainya. Terus hasilnya pun menjadikan simpang siur teman-teman. Di dukun hasilnya kena guna-guna, siapa yang pengalaman itu. Terus di rumah sakit asam lambung, GERD. Di klinik sama asam lambung. Di puskesmas biasa lambung doang.
nggak, maksudnya nggak parah, bahkan asam lambung pun nggak parah. Di puskesmas nggak mengetahui atau nggak mendiagnosa itu GERD namanya. Itu juga di hipnoterapi ada yang mengatakan mungkin ada tulang yang kesleo atau tulang yang nggak sesuai begitu. Jadi menjadi simpang siur lah. Akhirnya apa? Akhirnya setiap kena serangan panik karena awal belum mengetahui itu anxiety ya, GERD anxiety, tentu berulang kali karena sudah terperangkap di setiap medis atau di setiap herbal, ahli herbal gitu ya. Yang percaya dalam artian ya periksa di situ, tapi walaupun nggak mempan ya, nggak langsung ada perubahan, tetap periksa ke situ lagi. Terus biasanya lelah-lelahnya orang kalau periksa itu biasanya kalau sudah 3 kali, pengalaman saya teman-teman. Kita kalau sudah periksa 3 kali kok nggak kunjung sembuh, nggak ada perubahan, tentu kan kita kecewa kan. Nggak kecewa lagi, tapi kita itu sudah kayak namanya nggak percayaan gitu loh, ngeyelan jadinya. Pengalaman saya juga gitu dulu teman-teman. Sampai 3 kali, sesampainya di rumah sakit, ujung-ujungnya asam lambung GERD. Sesampainya di rumah sakit, ujung-ujungnya asam lambung GERD. Siapa yang nggak lelah, ya kan? Siapa yang nggak heran? Padahal sensasinya begitu horor, ya kan? Pada waktu itu kita kan mengalami dan kita menganggap bahwa itu adalah sensasi yang horor gitu kan. Nah, bahkan saya khusnudon, mungkin teman-teman yang sampai mengeluarkan uang banyak, bolak-balik ke rumah sakit, travelingnya ke rumah sakit, kena serangan panik ke rumah sakit, sampai ada yang berpuluh-puluh karena tidak puasnya jawaban dari hasil rumah sakit, pindah-pindah. Mungkin ada yang seperti itu, penderita asam lambung GERD anxiety. Ada banyak yang rumah sakit A hasilnya seperti ini, pindah lagi rumah sakit B, wah hasilnya asam lambung GERD, pindah lagi, terus pindah lagi ke rumah sakit D. Itu karena apa? Karena nggak percaya juga, kok lama ya nggak ada perubahan, kok tetap seperti ini gitu kan, yang menjadikan kita itu ngeyelan, alias kita nggak percaya dari diagnosa dokter itu. Kalau kita tahu dari awal mungkin lebih cepat teman-teman. Mungkin ya kalau penyembuhan anxiety itu ya lama-lamanya 2 bulan sih, tapi nggak apa-apa kalau kalian nggak 2 bulan sembuh, nggak apa-apa. Walaupun nggak di terapi pun sebenarnya bisa sembuh, tapi lama teman-teman, tapi lama gitu. Tapi nggak bahaya, tenang aja. Itu apapun sensasinya sebenarnya itu tidak berbahaya, hanya mengganggu di aktivitas kita teman-teman, hanya mengganggu di aktivitas kita, sehingga aktivitas kita itu benar-benar nggak konsen, pikirannya itu susah dikontrol sebenarnya. Dan ujung-ujungnya dari beberapa kali kita periksa sampai pindah-pindah rumah sakit karena hasilnya sama aja, pindah ke BEP sama aja, pindah ke C ya sama aja begitu kan. Lah akhirnya ujung-ujungnya kita dirujuk ke psikiater setelah melalui EKG dan ronsen, dinyatakan alhamdulillah semua yang ada di dalam tubuh kita itu normal. Fakta kan, kalian sampai di laboratorium ya kan, ada yang di endoskopi dan sebagainya, dimanapun tempatnya, bahkan di ronsen semuanya aman ya kan, jantung normal, paru-paru normal, dan ujung-ujungnya yang kita rasakan bahkan dikatakan 1001 sensasi, ternyata ujung-ujungnya kita dirujuk ke psikiater teman-teman. Berarti kan psikis kita. Barulah tahu istilah anxiety dari situ. Lah setelah kita kenali ya, cari tahu kan, oh ternyata ujung-ujungnya kita kena anxiety, ujung-ujungnya kita kena mental, ujung-ujungnya kita kena psikisnya. Lah tentu setelah itu kan, setelah kita kenali bahwa kita kena anxiety, lah tentu kan nggak semua orang tahu ya. Pengalaman saya itu ya nggak tahu apa itu istilah anxiety. Nah, cari paham lah. Tapi sesuai pengalaman saya teman-teman, itu cari pahamnya, pemahaman anxiety, istilah anxiety itu saya tanya ke dokter. Nah, anxiety itu kecemasan teman-teman. Anxiety itu adalah kecemasan atau ketakutan yang tidak wajar. Setiap orang, semua orang bahkan pun ya punya kecemasan, punya ketakutan.
Hanya perbedaannya, hanya saja kalau penderita asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder, pengalaman saya ya, kita itu yang ditakutin, yang dicemasin itu nggak wajar. Bahkan dengar ambulan takut, ya kan? Dengar burung di malam hari takut. Terus mau bepergian takut. Mau mandi pun takut. Mau tidur pun takut. Terus cemas, memiliki penyakit kronis, cemas, memiliki penyakit berat, cemas, dan ujung-ujungnya takut sama M. Cemas kalau mendengarkan kabar duka, ya kan? Cemas kalau di sore hari, cemas kalau ada sensasi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu, nah, itu adalah anxiety disorder, adalah suatu ketakutan, kecemasan yang tidak rasional, yang tidak wajar, teman-teman. Yang kita pikirkan tiap hari itu sensasi tidak lain, sensasi tidak lain, sensasi mengait-ngaitkan, menghubung-hubungkan, menyama-nyamakan, membanding-bandingkan. Yang padahal sebenarnya itu tidak berbahaya. Setelah kalau kita cari tahu, oh ternyata jawabannya ujung-ujungnya kita dirujuk ke psikiater. Nah, terus kemudian kita menginjak ke pemahaman, kita paham, oh anxiety itu adalah kecemasan, ketakutan yang dipicu dari pola pikir, ya kan? Dan terus setelah itu, setelah paham, kita menginjak ke sadari. Yang ketiga itu sadari, teman-teman. Oh iya, memang itu persis, memang yang dikatakan dokter sama. Memang saya bapak takut, mau mandi pun takut. Lah barulah sadar. Mau nggak mau, kita harus terima, teman-teman, bahwa kita kena mental. Mau nggak mau kita kena psikisnya, mau nggak mau kita kena anxiety. Kita relakan saja, kita ikhlas, kita terima untuk sadar begitu. Dari sadari lalu kita terima. Terus setelah kita sadari, ya kan, tentu apapun sensasinya itu adalah bentuk respon tubuh dari kecemasan kita, teman-teman. Sensasi dari ujung kepala sampai ujung kaki itu adalah bentuk respon tubuh dan itu tidak berbahaya. Kalau kita sudah berusaha belajar ya teman-teman, dalam artian kita sudah mengetahui bahwa penderitaan anxiety disorder pasti juga mengalami psikosomatik. Nah, itu adalah bentuk respon tubuh yang sebenarnya itu tidak berbahaya. Tapi kok tiba-tiba cemas, bahkan pikiran yang tanpa kita inginkan kok menghampiri, seperti takut kronis lah, seperti takut penyakit berat lah, seperti takut M lah, gitu kan? Itu adalah permainan dari anxiety, teman-teman. Karena otak kita, otak amigdala kita itu tidak fungsi. Otak amigdala bagi penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu tidak fungsi, teman-teman. Itu tidak fungsi. Sehingga tiba-tiba pikiran negatif itu muncul, itu. Yang penting ketika ada sensasi, itu kalian berusaha belajar step by step, ya. Itu jangan khawatir, jangan takut, teman-teman. Kalau semakin kalian turutin, ya, kalian cemas, itu awet, teman-teman. Itu awet. Terus kalian itu harus sering berinteraksi, bersosial, mengalihkan biar kalian nggak meratap-ratapi, biar kalian itu nggak mengingat-ingat terus. Penderita anxiety disorder itu kan anehnya ya, kita itu selalu memancing-mancing sensasi, ya kan? Di saat nggak ada sensasi, tumben ya sensasinya nggak ada. Terus berpikir lagi, biasanya kalau sore itu sensasinya muncul. Itu kan penderita anxiety seperti itu, teman-teman. Kita selalu seperti itu. Nah, sebenarnya secara tidak langsung, tanpa kita sadari, sebenarnya itu memancing sensasi sehingga sensasi itu benar-benar bertatangan, ke kita. Akhirnya sore gelisah. Itulah. Maka saya memberikan judul dahsyatnya mindset berpikir positif. Tapi sebelum ke tema ini lanjutkan. Lah terus setelah itu ya, apa-apa jadi dipikir, apa-apa jadi ditakutin, lalu mau makan pun takut, mikir,
yang ada negatif. Kalau makan ini nanti asam lambungnya naik enggak ya, aman enggak ya, sensasinya muncul enggak ya. Pasti penderita asam lambung GERD, anxiety psychosomatic disorder seperti itu. Nah itu kalau diturutin terus menerus, kalian jadinya fobia makanan teman-teman, sehingga kalian itu nggak mau makan yang ada nutrisinya. Terus juga mempengaruhi ke BB, sehingga BB itu turun, nanti cemas lagi, takut lagi. Kita kan mudah sensitif, penderita anxiety disorder kan lagi mudah sensitif, ngaca aja langsung apa diliatin kepalanya, terus tangan itu diliatin kuning enggak ya, BB turun pikir, rambut rontok pikir, cemas, aduh gimana ini gitu kan. Terus rasa celekit pikir, aduh ini gimana ya. Terus mikir lagi, wah banyak yang dipikir, mau pergi mikir, mau mandi mikir, mau jalan-jalan pagi mikir, nanti jatuh atau pingsan nggak tertolong. Itu permainan anxiety sebenarnya guys, sebenarnya itu permainan anxiety, benar-benar permainan anxiety. Kalau kita benar-benar terima ya, sadari ya kena anxiety ya, itu sebenarnya kalau kita sudah sadar kena mental, terus kita sadari sebenarnya pingsan, jatuh itu tidak nyata, tapi horor mas, rasanya itu bener-bener kayak mau pingsan, bener-bener kayak mau jatuh, bahkan bener-bener kayak mau karena nafas berat, jantung berdebar-debar. Iya memang teman-teman, iya memang saya tahu betul horornya minta ampun pada saat itu. Tapi setelah melewati teman-teman, kok ya seperti itu ya, mental kok bisa seperti itu, kok sampai segitunya ya, sampai seperti itu. Itulah yang menjadikan apa teman-teman, menjadikan kita mau bangkit atau enggaknya itu tergantung kalian sih. Kalau kalian dicegah oleh pikiran negatif dari anxiety itu, kemudian kalian nyerah, kalian down, kembali ke habitatnya lagi, dalam artian menuruti malas, pengennya rebahan, kepengennya mengurung diri, kepengennya hanya di dalam kamar, menuruti ketakutan, kecemasan, ya kita mentalnya akan seperti itu terus, pikirannya itu ya akan negatif terus teman-teman, hampir tiap hari. Lalu sensasinya akan berdatangan terus menerus. Tapi yang perlu kalian terapkan dalam otak kalian sebenarnya itu nggak bahaya sih teman-teman, cuma nggak nyaman sekali ya kan. Kita merasakan sensasi kan nggak nyaman sekali, saya tahu betul. Tapi luar biasa loh kalian, apalagi yang memperjuangkan pencari nafkah bagi laki-laki, bapak-bapak itu luar biasa. Dia berperang dalam 1001 sensasi, berperang dengan 1001 sensasi. Dia juga mau berkorban, tetap melakukan kewajiban mencari nafkah. Itu benar-benar luar biasa itu. Saya salut sih. Juga saya sangat-sangat tahulah rasanya bagaimana orang yang sedang mengalami gangguan asam lambung GERD, anxiety psychosomatic disorder. Maka saya membuat video ini kan karena saya ingin sekali teman-teman penderita asam lambung itu sembuh dari lingkaran anxiety sebenarnya gitu teman-teman. Terus setelah itu ya, yang keempat, kita itu harus yakini teman-teman, yakin bahwa itu nggak berbahaya. Setelah itu paham ya kan, sadari, lalu kita yakini. Nyatanya kemarin kita mengalami sempoyongan, mengalami serasa kayak mau jatuh, serasa kayak mau pingsan, ya nggak pingsan, ya nggak jatuh, ya nggak buktinya sekarang kalian bisa komen, buktinya kalian sekarang masih bisa nonton video ini. Terus kemarin periksa rumah sakit A asam lambung, kemarinnya lagi periksa asam lambung, pindah rumah sakit lagi karena tidak yakin atau belum yakin, ujung-ujungnya ya sama asam lambung, sampai ada yang ke-10 kalinya ternyata dirujuk ke psikiater. Berarti kan nggak ada penanganan khusus bahwa di dalam diri kita itu sebenarnya nggak memiliki penyakit, hanya gangguan mental saja. Nah, berarti kan kita harus yakini
Itu adalah bentuk respon tubuh dan itu tidak berbahaya. Terus Mas, bagaimana sih cara ngilangin sensasi itu biar hilang? Ya pola pikir kalian sembuhkan dulu. Bagaimana Mas caranya? Nanti saya akan sampaikan metodenya. Gitu. Nah, setelah yakini, lah barulah jalani. Inilah masuk ke metode sampai ke tema itu, teman-teman. Bahwa jalaninya yang pertama kalian itu harus konsisten mau melakukan jalan-jalan pagi. Itu pengalaman saya, dan saya alhamdulillah pemulihan di bulan ketiga itu 1 bulan pemulihan sembuh, teman-teman. Konsisten berapa menit Mas? 30 menit konsisten, berjemur pun 30 menit. Ya hari, walaupun awal itu dihadang kecemasan, dihadang sempoyongan, serasa kayak mau pingsan, serasa kayak mau jatuh, keringet dingin, badan lemes, gemetar, jantung pada berdebar, nafas berat, keliengan. Tapi karena saya memiliki tekad yang kuat dan saya paham, saya sadari, saya terima, dan saya yakini apapun sensasinya tidak berbahaya, saya usahakan sampai saya sembuh, teman-teman. Faktanya tidak pingsan. Kita mengalami kayak pingsan, itu sebenarnya nggak pingsan. Ya kan? Iya, nggak pingsan enggak. Serasa memang horor. Gitu. Lakukan, jalani. Terus kemudian berjemur. Setelah berjemur, kalian usahakan jangan pulang ke rumah. Ya main ke rumah temen lah, main ke rumah tetangga lah. Kalau perlu kalian setelah jalan-jalan, yang laki bawa walesan ya buat mancing, yang nggak bekerja ya, yang sampai resign, bawa walesan mancing, nanti pulang duhur gitu aja, untuk mengalihkan sih sebenarnya. Kalau yang lain yang nggak punya hobi mancing, ya mulai saat ini hidupkan lagi hobi kalian yang menurut kalian itu senangi, yang cocok di mood kalian, yang cocok di kesenangan kalian. Itu lakukan secara konsisten. Nah itu lakukanlah terus menerus. Biar apa? Mengalihkan. Nanti lama-kelamaan kita lupa, teman-teman. Kita lupa. Pengalaman saya dulu itu lupa, teman-teman. Sampai benar-benar lupa. Sensasinya udah nggak ada ya. Wah, jangan-jangan udah sembuh nih. Sampai seperti itu, teman-teman. Nah itu lakukanlah. Sampai benar-benar kita lupa. Sampai benar-benar kita sudah nggak menanyakan lagi sensasi. Kok tumben ya sensasi nggak muncul? Ya kalau ada sensasi, kok tumben, kok sensasinya nggak hilang-hilang ya? Sampai benar-benar kita lupa kedua itu. Nggak menanyakan lagi, terus nggak merasa-rasakan lagi. Lakukanlah, hidupkan lagi hobi-hobi kalian. Terus kalian belajar, mainlah, menyendiri di kebun, di sawah setelah duhur itu. Terus kalian juga melatih sih sebenarnya, melatih mental. Kan penderitaan anxiety disorder itu kan takut di kesepian, di kesunyian. Jadi sebenarnya untuk melatih sih, buat mental kita, mendobrak mental yang ecek-ecek itu. Mental kita kan lagi bener-bener ecek-ecek, lagi bener-bener down, teman-teman. Terus kaleng kan, kaleng-kaleng kita mentalnya itu down, ecek-ecek lah. Kaleng-kaleng gitu. Maka harus dilatih lah menyendiri. Terus takut, masih takut banget ya, pengalaman saya gitu ya, takut banget. Tapi karena saya pengen sembuh ya saya paksakan dobrak mental. Kalau kalian benar-benar sama sekali nggak bisa memaksakan, ya mintalah saudara atau istri atau suami untuk menemani gitu, berduaan gitu, sambil bermesra-mesraan nggak apa-apa. Atau jalan-jalan naik motor sore itu ya nggak apa-apa. Untuk apa? Untuk menghibur, refreshing, biar kalian itu nggak mengurung diri terus-menerus. Itu intinya sering menyibukkan gitu. Kalau perlu ya jalan-jalan nanti di lapangan, sampai lapangan kalian jalan-jalan sore. Itu juga bermanfaat sekali, teman-teman. Itu yang harus dilakukan. Terus jangan lupa metode-metodenya ya. Selain jalan-jalan pagi, harus menjaga 3P-nya. Pola pikirnya yang pertama itu pola pikir, sekarang kalian jangan mengait-ngaitkan lagi. Terus hindari apa yang memperburuk pikiran kalian. Apa yang memperburuk pikiran kita. Sehingga pikiran itu kok kacau, ya berarti kita harus hindari. Contoh, kita pikiran over lagi, overthinking lagi, itu karena apa? Sebabnya apa? Oh karena saya sering searching, oh karena saya sering mendengarkan perkataan-perkataan keras, perkataan-perkataan yang membuat saya itu nggak nyaman. Terus oh
karena saya kebanyakan over atau kepo terhadap penyakit, berarti kalian harus hindari searching, hindari kepo terhadap penyakit, terus hindari apa namanya berserawung atau seserawungan sama orang-orang yang ngomongnya keras sehingga kalian itu kagetan gitu. Terus apalagi harus menjaga pola makannya. Makannya itu kalau saya di bulan pertama dan kedua itu sedikit-sedikit tapi sering. Itu bagi yang pemula makannya itu 2 jam makan sedikit-sedikit tapi sering, nggak apa-apa, itu lakukan. Tapi ya harus diimbangi jalan-jalan ya. Itu lakukanlah. Terus mulai saat ini kalian itu makanlah sesuai kebutuhan tubuh saja, teman-teman ya. Makanlah sesuai kebutuhan tubuh saja, jangan banyakkan memantang makanan. Setiap orang itu lambungnya berbeda-beda, jadi makanlah sesuai kebutuhan tubuh saja. Nggak usah terlalu menonton atau searching makanan bagi penderita asam lambung yang harus dimakan, yang nggak boleh dimakan, itu hindari. Karena tiap orang itu berbeda-beda. Yang penting itu etika makan. Terus makanan itu sebenarnya itu hanya 10%, teman-teman. Kalau hormonnya itu lebih bisa diambil dari makanan, itu 90%. Hormon serotonin itu diambil dari apa namanya usus. Itu usus. Nah itu usus bisa menyerap hormon serotonin jikalau penderita asam lambung GERD anxiety psychosomatic disorder itu makannya netral, tenang, nggak was-was. Itu barulah bisa mengambil hormon serotonin untuk mengendalikan mood kesetresan. Tapi kalau makanannya itu sendiri ya teman-teman, itu hanya 10%. Semua itu dari pola pikir, 90% itu dari pola pikir. Coba kita pelajari ilmunya ODGJ, teman-teman. Orang gila makannya kan sembarang. Apa mereka mantang? Nyatanya dia tetap ngalor ngidul, ya kan? Dalam artian ya selatan, barat, ya kan? Timur, barat, selatan, ya kan? Utara. Itu ya tetap sehat-sehat aja. Padahal makanannya itu nggak pasti-pasti kan? Kadang basi, mohon maaf. Itu ya sehat-sehat aja. Karena dia nggak mikir. Karena sudah nggak fungsi. Makanya kenapa kok kita sudah mantang, sensasi tetap muncul, padahal sudah mantang inilah, mantang itulah, kok sensasi tetap ada, asam lambungnya kok tetap naik gitu. Semua itu dari pola pikir, teman-teman. Pikiran senang ya, terus kita ndablek, itu juga akan mempengaruhi ke asam lambung. Kalau kita ndablek, asam lambungnya beres, asam lambungnya aman, teman-teman, dalam artian nggak reflux gitu. Maka makanlah sesuai kebutuhan tubuh, jangan kebanyakan mantang makanan. Lalu yang ketiga itu harus mengatur pola hidupnya ya. Hidupnya mulai saat ini jangan begadang lagi, teman-teman. Untuk saat ini diusahakan, diupayakan ya, kalian jangan begadang. Tidur dalam satu malam minimal itu 8 jam ya. Terus ketika kalian masih mudah emosian ya kan, karena kurang kondusif mentalnya, terus mudah capek, mudah ngos-ngosan, gampang lelah gitu kan, moodnya nggak beraturan, maka perbanyaklah minum air hangat. Karena kesetresan, lemes, males, cenderung ngalamun, gundah gulana, sedih, emosi, itu karena apa? Karena hormon kortisolnya dari asam lambung itu naik, teman-teman. Maka penderita asam lambung kebanyakan itu sensitif, mudah tersinggung. Maka banyak-banyaklah minum air hangat, teman-teman. Semangat lakukan metode itu, konsisten lakukanlah. Mulai saat ini kalian harus berpikir mindset yang jernih alias berpikir positif. Ketika ada kecemasan, kalian ingat, kemarin juga ngerasain ini kok, nyatanya aman. Kemarin juga ngerasain ini kok, nyatanya baik-baik saja. Kemarin juga ngerasain ini kok, nyatanya masih hidup. Seperti itu berulang. Itu memang butuh konsisten, teman-teman. Dan itu ya saya tahu betul itu tidak mudah. Tapi ya perlu dilatih, namanya latihan step by step. Itu nanti akan menggeser pikiran negatif itu. Dari kita berpikir positif akan menggeser pikiran negatif itu. Ingat yang seneng-seneng aja, yang positif. Oh iya, banyak kok yang sudah sembuh. Oh iya, nyatanya aman ya. Buktinya banyak yang sembuh. Buktinya sudah banyak yang sudah melakukan aktivitas seperti biasa lagi.
Oh, buktinya juga banyak kok yang ngalamin ini, nyatanya semua masih hidup. Yang kita WA-an sesama penderita juga masih hidup kok, berarti aman. Itu yang dipikir gitu. Semangat terus teman-teman. Lah nanti kalau itu sudah kalian tanamkan pikiran positif itu, nanti akan menguasai alam bawah sadar kalian, akan menguasai alam bawah sadar kita, sehingga kita sudah tidak takut kronis lagi, sudah tidak mengait-ngaitkan lagi, juga sudah tidak mengait-ngaitkan sensasi itu dengan penyakit berat, dan tidak berpikir selalu tentang M, teman-teman, alias takut M itu tanamkan. Ingat, yang seneng-seneng aja, program, terus melakukan aktivitas yang disenangi, terus memprogram, menjadwal mau melakukan aktivitas yang menyenangkan untuk besok. Wah, besok mau ngelakuin ini, mancing lah. Wah, besok mau main ke situlah, besok main ke taman lah yang indah-indah. Itu sebenarnya buat apa? Buat mengosongkan pikiran-pikiran negatif, alias biar pikiran negatif itu tergeser dari hal-hal yang positif. Itu dasarnya mindset berpikir positif, itu mempengaruhi kesembuhan bagi penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder. Walaupun itu susah, berlatih step by step, dan saya yakin kalian pasti bisa lakukan itu. Saya yakin kalian pasti sembuh teman-teman. Banyak salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.